Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam Islam kita diajari al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Dalam Islam itu yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara kedua itu ada namanya mutasyabihat atau hal-hal yang syubhat. Nah, sekarang itu bagaimana dengan bisnisnya Wirda Yusuf Mansur yang berbisnis Bitcoin. Belakangan kita dengar dia mengalami kerugian setelah mengumpulkan anggota yang cukup banyak. Menurut penjelasan banyak orang, dia telah mengumpulkan keuntungan sebesar puluhan miliar. Tapi kemudian ketika harga Bitcoin jatuh, dia dengan enak melarikan diri dan tidak ada pertanggungjawaban kepada membersnya. Nah, padahal di Amerika saja, di Amerika JP Morgan yang mengalami kerugian triliunan rupiah itu menggugat tempat dia berbisnis Bitcoin yang dianggap telah menjual data palsu. Lalu kemudian JP Morgan membilang bahwa bisnis Bitcoin, ya kalau di ini mungkin Indodax, cryptocurrency dan lain-lain itu disebut sebagai bisnis Ponzi terstrukturisasi atau penipuan yang terstruktur. Nah, Indonesia ini dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur. Kagak ada haram-haramnya. Orang bilang haram dia nggak mau gitu. Nah, ketika rugi, nah pertanggungjawaban apa? Nah, kalau di Amerika ya FBI atau apa turun tangan. Nah, di sini siapa yang mau turun tangan? Orang-orang yang berharap banyak sebelumnya ya mengalami kerugian sendiri. Lantas Wirda Mansur yang sebelumnya telah bercerita bahwa bisnis itu fly to the moon gitu, akan terbang ke bulan, meraih cuan yang sangat besar, ketika rugi apa ada dia bertanggung jawab gitu. Nampaknya tidak. Dan dari segi aparat hukum, bidang hukum itu juga nggak ada sentuhan-sentuhannya, dibiarkan aja. Jadi ada perilaku antara golongan masyarakat, yang satu terindikasi ya melakukan penipuan, yang satu pihak yang lain yang jumlah banyak terindikasi kena tipu gitu. Tapi nggak ada penyelesaian hukum. Paling-paling nanti penyelesaiannya udah sedekahin aja, selesai gitu. Masa begini penyelesaiannya? Kalau dalam bisnis itu ya bisnis penyelesaiannya harus bisnis to bisnis. Tidak boleh dong begitu rugi kita bawa-bawa nama Islam gitu. Kalau di Amerika masyarakat yang berbisnis itu tidak ada tuh bawa-bawa nama gereja, bawa-bawa nama-nama agama, apa Kristen atau Katolik itu, nggak ada dia bawa-bawa. Kalau dia bersalah dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum gitu. Nah, itu yang benar kita kira. Kalau di sini dia melakukan kesalahan, ketika melakukan kesalahan dia bawa-bawa Tuhan. Dia bawa-bawa nama-nama umat gitu. Kalau ada orang mempersoalkan, dianggap orang ini merusak Islam, menyerang Islam lah gitu. Padahal nggak ada itu. Ini penyelesaian manusia-manusia pengecut gitu. Nah, Wirda Mansur mesti menjelaskan kepada publik, ini loh real perusahaan yang banyak menjual janji-janji kepada masyarakat. Begitu rugi mestinya juga harus bertanggung jawab gitu. Ini orang rugi datang ke rumahnya dia kabur. Lantas di tempat lain nanti dia menampilkan bagaimana hidupnya yang glamor dari uang masyarakat ini. Nah, anak kecil kan tentu tidak bisa lagi dibilang anak kecil ketika dia sudah masuk di dalam suatu perbuatan hukum dan usianya pun juga sudah masuk dalam usia yang bisa dikenai tindakan hukum. Tak bisa dong dia berlindung kemana gitu, lantas nanti nangis-nangis sore-sore, aneh sudah sedekahin ke bapak pagi-pagi, lantas sore dibalas Allah. Kan gak bisa begitu. Bisnis cryptocurrency itu bermasalah, itu harus dipertanggungjawabkan.
Kalau di Amerika, ya pelaku itu ditangkap oleh FBI. Misalnya nih JP Morgan, dia merasa dirugikan gitu. Karena data yang disampaikan tidak benar. Dia lapor. Dan pelakunya tadi itu ditangkap. Nah, mestinya di sini perusahaan Wirda Mansur itu juga harus dikejar oleh OJK gitu. Ini benar nggak diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Kalau ternyata tidak, pemilik perusahaan itu harus dikenai dengan tindakan hukum. Kalau tindakannya sudah mengurus kepada pidana, pelakunya bisa ditangkap. Ini kita dengar orang yang rugi itu puluhan miliar gitu. Dalam arti kata Wirda Mansur itu telah mengondol keuntungan itu puluhan miliar. Lantas ceritanya hilang gitu. Nanti dibuat lagi action berikutnya, planning usaha berikutnya. Dapat lagi duit dari masyarakat gitu. Nah, masyarakat kita umumnya itu nggak mau memproses masalah ini ke jalur hukum. Nah, ini masalahnya. Dia menganggap mungkin dia beli ya, modal 1 juta lah, gitu kan, 1 juta nggak mau lah ribut gitu. Ada yang bilang misalnya modalnya cuma 5 juta, kalau dia melalui langkah hukum, ya dia mungkin panjang ceritanya. Tapi kalau ini mempunyai pengikut 1 juta orang gitu, itu udah berapa duitnya? Kalau pengikutnya itu sampai puluhan juta orang, itu berapa dia mendapatkan uang gitu. Nah, bedanya kita itu, kalau di negara hukum, seperti Amerika ya nggak ada cerita, oh dia mau sujud-sujud di gereja juga nggak ada. Dia baca Bible sampai tamat, tapi dia melakukan tindakan melanggar hukum, tetap akan ditangkap. Dan di sini mestinya, di tengah demokrasi kita makin maju, nggak bisa dong agama dijadikan tameng gitu. Lantas ketika bersalah, berlindung di balik jubah Tuhan gitu. Dia nangis-nangis. Nanti menghibur masyarakat, dia banyak bersedekah gitu. Nggak bisa. Jadi mestinya OJK itu harus mempersoalkan ini kripto yang dikelola oleh Wirda Mansur ini kemana ceritanya. Kan telah mengumpulkan dana dari masyarakat. Kalau memang harga rugi, dia harus dibahas, dia harus ada laporan publik. Bagaimana bisa rugi? Jangan cerita untung besar, kemudian ketika orang minta pertanggungjawaban, itu nggak bisa gitu. Karena kripto yang dijual oleh Wirda Mansur itu, begitu orang beli nggak bisa dijual. Jadi terjadilah kerugian massal gitu. Dan tas di harga-harga komoditas atau item-item atau emiten yang dia jual ini harganya turun, kesempatan mereka menutupnya gitu. Itu kan nggak benar cara berbisnis gitu tuh. Mesti kalau rugi dia harus paling banyak rugi. Kalau untung ya tentu dia juga paling banyak untung. Ini enggak, ketika untung dia paling banyak untung, kita rugi dilemparkannya ke masyarakat ini gitu. Lalu dia menghilang. Coba cek sekarang ini, kripto Wirda Mansur mana? Pasti sudah hilang. Terus duitnya ya dikantongin. Ini perlu kita angkat berkali-kali karena keluarga ini, bapak sama anaknya ini 11-12 ini. Dulu orang berpikir anak ini karena masih kecil ya, ternyata tidak, dia memiliki bakat dari bapaknya yang luar biasa. Dan secara umur dia sudah dikenai tindakan hukum. Maka perlu ditanya gitu. Karena perusahaan itu dia menjadi direkturnya, masyarakat perlu bertanya, kemana perginya? Karena begitu banyak dana masyarakat yang dikumpulkan. Nah, kalau tidak jelas, pasti ada penipuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.